Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan MIN 2 Sukoharjo, yang saya sayangi, saya banggakan, dan pastinya kelak akan saya rindukan suasana ini. Anak-anakku kelas 1, 2, 5, dan 6 MIN 2 Sukoharjo. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya pagi ini. Alhamdulillah cerah sekali, cerah hati kita semuanya. Kita diberikan kesempatan berkumpul di sini. Hari Senin sudah kumpul, sudah apel, kenapa sudah upacara? Kok ini kumpul lagi? Ini kumpul karena acara spesial, acara istimewa. Selawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah pada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi disampaikan Pak Prima ya, perpisahan enggak? Kita enggak berpisah. Insya Allah kita masih akan bertemu. Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan hal kecil yang saya berharap itu akan menjadi motivasi anak-anakku semuanya. Ya, motivasi anak-anakku semuanya. Yang berdiri di sini hanyalah sosok seorang manusia kecil, gak ada apa-apanya, yang bernama Wirutno Ningsih Nurhayati, yang kemudian melakukan proses panjang sehingga menerima gelar di belakang namanya SPDMSI, yang merupakan singkatan dari Sarjana Pendidikan Magister Sains. Ketika nama lengkap dengan gelarnya yang cukup menarik, itu orang akan berpikir sarjana pendidikannya adalah pendidikan matematika, magister sainsnya adalah ilmu matematika, lulusan Universitas Gadjah Mada. Orang akan berpikir, wow, pasti dia sangat hebat, pasti sangat pintar, pasti nilai matematikanya dari SD, SMP, SMA 100 terus, paling sedikit mungkin 80 lah paling jeleknya. Tapi kenyataannya anak-anakku tidak demikian. Sejak SD, saya ingat di kelas 5 itu diajari hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Saya nggak bisa, saya nggak paham. Bahkan saya ingat suatu malam saya itu nangis karena saya diajari bapak saya faktor persekutuan, kelipatan persekutuan. Saya itu nggak paham. Bodoh sekali kan? Memang saya itu bodoh gitu loh. Saya nggak pintar matematika sama sekali hingga SMP, SMA, bahkan mulai nilai ujian nasional saya waktu ujian nasional matematika kelas waktu SMA berapa coba? 3, tapi mengapa saya bisa mendapatkan gelar seperti itu? Karena saya mulai dengan rasa cinta, saya menyayangi, saya suka belajar, saya suka matematika, saya belajar meskipun saya tidak bisa. Jadi saya nggak seperti Mbak Kai, Mas Albin, Mbak Taskia yang luar biasa matematikanya. Saya nggak seperti itu. Kalau sekarang saya bisa ngajari mereka kemarin Omi, itu karena pengalaman. Jadi saya mencintai apa yang saya lakukan, saya menyayangi apa yang saya inginkan, saya berusaha mendapatkan apa yang saya targetkan, yaitu matematika. Nah, saya berharap dari kisah sepele ini anak-anakku bisa mengambil hikmahnya, terutama kelas 5 dan 6. Kalau kelas 1, 2 mungkin belum paham. Yang kelas 5 dan 6 saya minta, jika kalian memang ingin meraih sesuatu, cintailah sesuatu itu. Bila sesuatu itu sudah kalian raih, sayangi dia lebih dari ketika kalian meraihnya. Sehingga kalian tidak hanya akan memperoleh apa yang sudah kalian cita-citakan, tetapi apa yang sudah kamu cita-citakan itu akan membawa keberkahan. Keberkahan bagi kalian di dunia dan insya Allah nanti di akhirat. Itu ya naknya, semangat. Kalian semua punya tugas, saya juga punya tugas. Saya selalu berpesan pada anak-anak ketika pada prosesi kelulusan. Di akhir sambutan saya selalu bilang begini, nah, nggak penting gimana kalian belajar,
Nggak penting di mana kalian belajar. Mau belajar, kalau di universitas, mau di universitas veteran, mau di universitas 11 Maret, mau di UGM, mau di UI, nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kamu belajar. Bagaimana kamu belajar supaya kamu berhasil, supaya kamu sukses. Percuma sekolah di sekolah favorit kalau kamu tidak semangat belajar. Akan beda kamu sekolah di sekolah kecil tapi kamu semangat belajar, maka itu akan lebih sukses. Bisa dipahami anak-anak mulai 5 dan 6? Bisa nggak? Maka tetaplah semangat belajar karena itulah tugas kalian. Ya, mudah-mudahan dimudahkan. Dan memang kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh Bapak Ibu Guru untuk bertemu dengan kalian. Bukan yang terakhir kali, insya Allah saya masih ada di Min 2 Sukoharjo sampai menunggu kesiapan dari kepala baru yang sekarang ini masih ada di Min 1 Sukoharjo. Mungkin 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, yang jelas tidak 1 tahun. Gitu ya, saya pamit. Mohon maaf ya anak-anak kelas 1-2, mohon maaf. Kelas 5-6 mohon maaf apabila selama ini saya sering melakukan kesalahan, baik itu berupa lisan, tindakan. Tuh karena saya cukup galak ya. Kalau ada yang terlambat, sering saya tegur, mohon maaf, karena saya selalu punya prinsip bahwa waktu itu harus bisa kita manage. Bukan kita yang di-manage oleh waktu, bukan kita yang dikendalikan oleh waktu. Ini baru jam 5 kok tidur lagi aja. Biasanya saya bangun setengah 6 kok. Jangan seperti itu. Tapi manage. Ketika bangun jam 5 kok telat, ya yuk lebih pagi lagi. Gitu ya anak-anakku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memudahkan, meridhoi apapun usaha baik kita. Dan juga saya mohon didoakan anak-anakku semuanya ya, saya dimudahkan di tempat baru nanti dalam melaksanakan tugas. Saya kira itu saja. Anak-anak semangat. Bapak Ibu Guru, nanti saya ada kesempatan sendirinya untuk minta maaf ya, karena dosa saya sama Bapak Ibu Guru itu tak terhitung mukanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wiratno Ningsih Nurhayati SPD MSI, seluruh guru dan tenaga kependidikan yang saya hormati pula, serta anak-anakku kelas 1, 2, 5, dan 6 yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, pagi ini kita masih bersama untuk melaksanakan apel pagi istimewa karena ada acara pelepasan alih tugas Ibu Wiratno Ningsih Nurhayati. Beberapa hari yang lalu Ibu Wiratno menerima SK sebagai Kepala Madrasah di Min 1 Sukoharjo. Tidak terasa, kurang lebih 7 tahun Ibu Wi memimpin dan membersamai kita semua. Selama rentang waktu tersebut, Ibu Wi telah menjadi inspirasi bagi kita semua. Kami sangat berterima kasih atas dedikasi juga kontribusi yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan Min 2 Sukoharjo ini. Di bawah kepemimpinan Ibu Wi, kami banyak melihat perubahan positif, baik dari pembangunan fisik, peningkatan prestasi akademik dan non-akademik anak-anak, juga terwujudnya madrasah yang kondusif dan islami dengan slogan kita Qurani, inovatif, takwa, dan asri. Kami menyadari kebersamaan kita selama ini mesti ada salah, gila, tutur kata yang tidak berkenan di hati Bu Wi. Saya pribadi mewakili guru dan tenaga kependidikan serta anak-anak semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tahu bahwa mutasi atau alih tugas
adalah bagian dari dinamika birokrasi aparatur sipil negara atau ASN. Setiap akhir adalah awal baru untuk bersinar yang lebih luas, serta akan menemukan tantangan yang lebih menyenangkan, insya Allah. Akhir kata, kami segenap keluarga besar Min 2 Sukoharjo mendoakan ibu dan keluarga semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebaikan, dan selalu dalam lindungan Allah. Selamat menjalankan amanah di tempat yang baru, Ibu Wi. Semoga di sebaik-baik tempat berkah bertambah dan banyak kebaikan di dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak cahaya di pintu madrasah, di bawah naungan langit pagi yang tenang, kami berdiri menatap langkah yang perlahan menjauh. Ibu kepala madrasah, hari ini bukan sekadar perpisahan, tapi penghormatan atas jejak yang kau tinggalkan di hati kami. Dulu engkau datang dengan sejuta rencana, membawa semangat menata asa. Kami belajar dari langkahmu yang tenang, dari tekadmu yang tak pernah hilang. Setiap nasihatmu ibarat lentera di jalan ilmu, menuntun kami dari gelap ragu menuju cahaya yakin. Dari tanganmu kami belajar arti keikhlasan, dari senyummu kami paham makna keteguhan. Kau ajarkan kami tentang arti amanah, tentang kerja keras tanpa pamrih. Terima kasih atas setiap langkah dan pelukmu. Sabar, keteladanan, dan kasih sayang yang tak akan pernah aku lupakan. Selamat melangkah ke jalan baru. Semoga Allah selalu
menjaga dan memberkahi langkah ibu. Sebagaimana ibu telah menjaga kami selama ini. Selamat jalan pemimpin kami. Jejakmu akan tetap menjadi cahaya di pintu madrasah ini. Terima kasih Dik Nabila Syikit. Kepada Dik Nabila Syikit untuk menyerahkan hingga nada ekspresi pembuka. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selemut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Bagaikan embun kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasih